Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya Dwi Setioko dengan NIM 101200162 akan menjelaskan materi tentang konsep teoritis kaidah khusus dalam hukum keluarga Islam tentang pemeliharaan anak dan perwalian dan pengaplikasian kaidah-kaidah tersebut dalam kasus-kasus pemeliharaan anak dan perwalian yang dihadapi masyarakat. Konsep tentang pemeliharaan anak dan perwalian menurut ulama fikih dan hukum positif di Indonesia beserta dasar hukumnya. Pemeliharaan anak. Menurut istilah fikih, hadonah dan kafalah memiliki maksud yang sama, yaitu dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, hadonah dan kafalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Menurut para ulama fikih, pemeliharaan anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Berdasarkan pasal 1 huruf G KHI, pemeliharaan anak yang biasanya disebut hadonah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib dengan menggunakan dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya perwalian. Perwalian dalam istilah fikih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Sementara makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian perkawinan adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam pasal 1 huruf H kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat An-Nisa ayat 5. Kaidah-kaidah khusus tentang pemeliharaan anak dan perwalian. Kaidah pertama, idza dzaqa al-amru ittasa'a. Artinya apabila sesuatu menjadi sempit maka menjadi luas. Dan kaidah kedua, al-wilal qasontu aqwa mina al-wilayata al-amah. Artinya, perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum. Selanjutnya kandungan dari kaidah-kaidah khusus tentang pemeliharaan anak dan perwalian. Maksud dari kaidah idza dzaqa al-amru ittasa'a adalah apabila suatu kondisi yang dihadapi oleh mukallaf menjadi sempit, maka cara pelaksanaannya menjadi lebih leluasa. Apabila mukallaf mengalami kesempitan atau kesukaran dalam menjalankan suatu aturan hukum, maka kaidah ini dalam keadaan tersebut, ia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keringanan dan kelonggaran hukum atas suatu permasalahan yang dihadapinya. Pengaplikasian kaidah-kaidah khusus tentang pemeliharaan anak dan perwalian. Pengaplikasian kaidah idza dzaqa al-amru ittasa'a seperti kebolehan mengangkat wali nikah selain wali mahram bagi seorang wanita yang hendak menikah, sedangkan ia dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan wali mahramnya, misalnya ketika ia sedang belajar di luar negeri. Apabila orang tua kandung tidak mampu memelihara anaknya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang dari kerabat terdekat yang dipandang mampu untuk menggantikan peran orang tua kandung.
Adapun tugas yang harus dilakukan anak tersebut di segala perbuatan hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada dasarnya, pihak yang bertanggung jawab memelihara anak adalah orang tua kandung itu sendiri. Namun, apabila orang tua kandungnya tidak mampu memelihara dan menjaganya dengan baik, maka kondisi ini tidak akan membahagiakan anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.